Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat, walafiat, selalu dilindungi Allah, selalu diberkahi, dan selalu dituntun olehnya. Sebelum saya membahas sebuah buku, saya akan cerita sebuah kisah pribadi. Jadi suatu ketika saya hadir dalam suatu acara komunitas penulis. Di sana pembicaranya menceritakan tentang pengalamannya dalam membaca. Namanya Mas Heri Nurdi. Mas Heri Nurdi ini menamatkan buku dalam sebulan sebanyak 30 buku. Artinya dalam sehari dia telah menamatkan satu buku. Saya memang tidak menanyakan bagaimana cara dia bisa menamatkan itu. Apakah dia punya kemampuan speed reading, apakah dia bagaimana dia mengatur waktunya, saya tidak tanyakan itu semua. Tapi setidaknya informasi ini membuat saya tersadar, membuat saya terpacu untuk semangat membaca. Akhirnya saya temukan satu cara, yaitu untuk bisa menamatkan satu buku dalam satu hari adalah kita membaca buku yang tipis. Buku 100 halaman, buku 200 halaman bisa kita tamatkan dalam satu hari. Buku komik Kenji, Kung Fu Boy, Tintin itu bisa ditamatkan dalam satu hari. Atau buku-buku seperti ini, Lilin yang Tak Pernah Padam. Buku ini berisi tentang kisah-kisah para ulama, kisah orang-orang soleh yang diceritakan secara singkat, ringkas, padat, tapi syarat makna. Jadi ada kisah Imam Bukhari catus, salah satunya. Imam Bukhari menamatkan kitab Sahih Imam Bukhari itu dalam waktu 16 tahun setelah menyaring dari 600.000 hadis. Dan untuk mencari satu hadis kadang-kadang dia harus pergi ke berbagai tempat. Kadang dia pergi ke Naisabur, Baghdad, Kufah, Basrah, Mekah, Madinah, Syam, Mesir. Gitu. Kisah ini kalau menurut saya ini luar biasa, setidaknya untuk para penulis ya. Seorang penulis yang untuk menghasilkan buku yang berkualitas, karya yang berkualitas tidak harus diselesaikan secara cepat. Bahkan terkadang harus memakan waktu yang cukup lama. Bahkan harus mengadakan perjalanan yang bermacam-macam ke berbagai tempat gitu ya. Juga tentunya buat pelajaran bagi orang penuntut ilmu gitu ya. Sampai sedemikian rupanya untuk mendapatkan suatu ilmu. Kisah yang lain adalah kisah tentang Syekh Utsaimin. Pada suatu ketika Syekh Utsaimin berjalan dengan sahabatnya di panas terik. Cuma anehnya Syekh Utsaimin melepas alas kakinya. Sahabatnya ini heran dan bertanya, "Ya Syekh, kenapa kamu lepaskan sandal ini?" Dibilang katanya. "Kan panas banget ini. Terus tanah di ini panas sekali." Cuman terus Syekh Utsaimin menjawab, "Dengan melepaskan alas kaki ini, saya bisa memohon, bisa berdoa kepada Allah agar dijauhkan dari api neraka yang tentunya panasnya melebihi panas terik ini." Luar biasa ya, banyak orang soleh itu untuk untuk bisa berhubungan selalu berdengan Allah itu banyak cara ditempuhnya. Berbagai kesempatan, berbagai momen dia manfaatkan untuk selalu berinteraksi dengan Allah. Rasulullah pun sebenarnya telah mencontohkan pada kita. Kalau teman-teman pernah baca, Rasulullah itu suatu ketika sandalnya putus. Apa yang beliau lakukan? Beliau tidak mengadu kepada para sahabatnya untuk dibelikan atau digantikan. Beliau tidak mengatakannya kepada istrinya supaya dicarikan sandal yang lain, tapi dia mengadu kepada Allah bahwa sandalnya putus. Jadi untuk berinteraksi, mengadu, berdoa, memohon kepada Allah tidak harus menunggu kita memperoleh masalah yang berat. Masalah-masalah yang sederhana pun bisa kita adukan, bisa kita bicarakan dengan Allah. Kisah yang lain adalah cerita tentang Imam Bukhari yang mempunyai daya ingat yang kuat. Bahkan ketika dites oleh para ulama hadis, 100 hadis diacak matan dan sanadnya. Matan itu adalah teks hadis, sanad itu adalah periwayatan hadis dari Rasulullah sampai sahabat, tabi'in dan seterusnya. Itu diacak, namun ketika dites beliau mampu mengoreksinya. Yang benar hadisnya matanya ini, yang benar sanadnya ini, terus sampai 100. Oke. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kritik dan saran saya tunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.